Hari ini, tim kami berdiri di hadapan sebuah bangunan raksasa. Bangunan yang sudah lama mati. Ini adalah pabrik gula tua di pinggiran kota. Orang-orang menyebutnya pabrik gula Kalimati. Nama yang terdengar menyeramkan. Langit sore ini berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya energi di sini. Angin berhembus pelan. Tapi hembusannya tidak membawa kesejukan. Angin itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dedaunan kering bergesekan di tanah. Menciptakan suara seperti bisikan-bisikan lirih. Seakan menyambut kedatangan kami dengan sebuah peringatan. Peringatan tentang apa yang ada di dalam sana. Bangunan pabrik ini begitu besar dan megah pada masanya. Tapi sekarang, kemegahan itu telah sirna. Dindingnya yang dulu kokoh kini retak di sana-sini. Lumut dan tanaman liar merambat, mencengkeram tembok dengan kuat. Seolah alam berusaha mengambil kembali apa yang pernah direbut darinya. Cat putihnya sudah mengelupas. Menampakkan lapisan semen yang kotor dan menghitam karena cuaca dan waktu. Jendela-jendela besarnya pecah, lubang-lubang menganga seperti mata kosong yang menatap kami, menatap dengan tatapan dingin dan tanpa kehidupan. Di atas sana, cerobong asap raksasa menjulang ke langit. Diam membisu, menjadi saksi bisu dari semua cerita yang pernah terjadi di tempat ini. Pintu gerbang utama terbuat dari besi tebal, kini sudah berkarat parah. Sebagian bahkan sudah roboh. Rantai besar yang dulu menguncinya tergeletak begitu saja di tanah. Tertutup oleh semak belukar. Siapapun bisa masuk dengan mudah. Tapi tidak semua orang berani. Aura di sekitar gerbang ini terasa sangat pekat. Terasa berat dan menekan, seolah ada sebuah selubung tak kasat mata yang menyelimuti seluruh area pabrik. Sebuah energi yang memberitahu kami bahwa kami tidak diterima di sini. Bahwa kami adalah tamu tak diundang yang memasuki wilayah terlarang, wilayah milik mereka yang tak terlihat. Saat aku memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi di sekitar, banyak gambaran muncul. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di balik jendela yang pecah. Aku mendengar suara tawa, tapi bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa penuh penderitaan. Tawa yang terdengar seperti ejekan. Aku juga mendengar suara mesin-mesin berat yang beradu. Padahal pabrik ini sudah puluhan tahun berhenti beroperasi. Suara-suara dari masa lalu itu masih menggema di sini, terperangkap di antara dinding-dinding tua. Menolak untuk pergi, menolak untuk dilupakan. Ini bukan sekadar bangunan tua, ini adalah sebuah gerbang, gerbang menuju dunia lain. Setiap tempat tua selalu menyimpan cerita. Pabrik gula Kalimati ini bukan pengecualian. Di balik kesuksesannya dulu, tersimpan sebuah rahasia yang sangat kelam. Cerita ini aku dapatkan dari beberapa keturunan pekerja lama dan warga sekitar. Mereka bercerita dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Mereka bilang, pabrik ini dibangun di atas sebuah perjanjian. Perjanjian dengan kegelapan. Pemilik pertama pabrik ini, seorang pengusaha ambisius, terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Dia ingin pabriknya menjadi yang terbesar dan paling sukses. Dia rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan ambisinya, sang pemilik bergabung dengan sebuah sekte sesat, sebuah kelompok pemuja kegelapan yang menjanjikan kemakmuran instan. Mereka melakukan ritual-ritual mengerikan di dalam pabrik, tepatnya di ruang bawah tanah, di bawah mesin penggilingan utama. Ritual ini membutuhkan pengorbanan, bukan hewan, tapi manusia. Mereka menyebutnya tumbal, sebuah persembahan darah untuk entitas gaib yang mereka sembah. Mereka percaya, dengan memberikan nyawa, bisnis mereka akan dilancarkan. Gula yang dihasilkan akan semakin manis, keuntungan akan mengalir tanpa henti. Sebuah kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ritual itu dilakukan secara rahasia setiap beberapa tahun sekali. Biasanya saat pabrik mengalami sedikit kesulitan, atau saat bulan purnama tertentu. Para pekerja biasa tidak ada yang tahu. Mereka hanya merasa ada yang aneh. Terkadang, ada rekan kerja mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pihak manajemen selalu punya alasan, pindah kota, pulang kampung, atau alasan lainnya. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka takut kehilangan pekerjaan.
Tapi di antara mereka, desas-desus mulai menyebar. Bisikan tentang ritual di malam hari, tentang suara jeritan yang terdengar dari arah ruang mesin. Pabrik itu memang menjadi sangat sukses, gulanya terkenal di seluruh negeri. Sang pemilik menjadi kaya raya. Tapi kekayaan itu harus dibayar mahal. Energi negatif dari ritual-ritual itu meresap ke dalam setiap sudut pabrik, ke dalam tanah, dinding, dan mesin-mesinnya. Kematian dan penderitaan menjadi fondasi dari tempat ini. Manisnya gula yang mereka produksi menyembunyikan rasa pahit dari darah dan air mata. Hingga akhirnya, pada puncaknya, sekte itu melakukan kesalahan fatal dalam sebuah ritual. Sesuatu yang sangat kuat dan jahat terlepas. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Sejak saat itu, pabrik mulai mengalami kemunduran hingga akhir bangkrut dan terbengkalai. Kisah seram tentang pabrik gula Kalimati bukan hanya isapan jempol. Banyak orang yang menjadi saksi dari keangkeran tempat ini. Warga yang tinggal di desa terdekat seringkali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara seperti mesin giling yang tiba-tiba menyala selama beberapa menit, lalu mati lagi. Suara rantai besi yang diseret di lantai beton. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara teriakan minta tolong yang datang dari arah pabrik. Suara itu terdengar sangat nyata, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka sudah terbiasa, tapi rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Bukan hanya warga, beberapa mantan pekerja juga punya cerita. Pak Slamet, seorang pria tua yang dulu bekerja sebagai penjaga malam, menceritakan pengalamannya. Suatu malam saat dia sedang berpatroli, dia melihat lampu di salah satu ruangan di lantai 2 menyala. Padahal, aliran listrik di pabrik sudah lama diputus. Dia memberanikan diri untuk mendekat. Dari bawah, dia melihat siluet sesosok wanita berdiri di dekat jendela. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan pakaian putih kusam. Dia hanya berdiri diam, menatap keluar jendela. Saat Pak Slamet mencoba memanggilnya, sosok itu perlahan menoleh. Matanya merah menyala. Seketika, Pak Slamet lari terbirit-birit dan tidak pernah kembali bekerja di sana. Para pemburu misteri dan remaja yang suka uji nyali juga sering datang ke sini. Mereka membawa kamera dan alat perekam suara. Banyak dari mereka yang berhasil menangkap fenomena aneh. Dalam rekaman suara, seringkali terdengar suara bisikan yang mengatakan pergi atau tolong. Ada juga yang menangkap suara tangisan anak kecil. Dalam foto-foto, seringkali muncul orbs atau bola-bola cahaya. Bahkan, ada yang berhasil menangkap penampakan bayangan hitam besar yang bergerak cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Pengalaman mereka menjadi bukti bahwa tempat ini memang dihuni oleh energi dari dunia lain. Seorang YouTuber spesialis horor pernah melakukan siaran langsung dari dalam pabrik. Awalnya semua berjalan lancar. Dia hanya menunjukkan suasana pabrik yang gelap dan menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah batu kecil terlempar ke arahnya dari kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, pintu besi di belakangnya terbanting dengan sangat keras. Padahal tidak ada angin sama sekali. Penonton siaran langsungnya bisa mendengar semua itu dengan jelas. Sang YouTuber langsung panik dan mengakhiri siarannya. Dia berlari keluar dari pabrik dengan wajah pucat. Dia berkata, dia merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya sesaat sebelum pintu terbanting. Saat kami melangkahkan kaki lebih dalam, aku bisa merasakan energinya semakin kuat. Energi ini bukan hanya sekadar energi arwah penasaran biasa. Ini adalah energi sisa dari sebuah praktik yang sangat gelap. Sisa dari kebencian, ketakutan, dan rasa sakit yang luar biasa. Jejak ritual sesat itu masih sangat kental di udara. Aku bisa mencium bau anyir darah yang samar-samar, bercampur dengan bau debu dan besi berkarat. Bau ini seolah menempel permanen di tempat ini. Walaupun sudah puluhan tahun berlalu, energi dari perbuatan keji itu tidak bisa hilang begitu saja. Kami menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang diceritakan sebagai pusat dari semua ritual. Tangganya curam dan licin. Udara di sini terasa lebih dingin dan pengap. Sulit untuk bernapas. Di tengah ruangan, ada sebuah area yang lantainya berbeda, terbuat dari batu. Mungkin ini adalah altar yang mereka gunakan.
Saat aku menyentuh permukaan batu itu, tanganku terasa seperti tersengat listrik. Gambaran-gambaran mengerikan melintas di kepalaku. Aku melihat orang-orang berjubah hitam mengelilingi altar. Aku melihat api, mendengar mantra-mantra dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Dan yang paling mengerikan, aku melihat ketakutan di mata seseorang yang terbaring di atas altar itu. Di dinding-dinding ruang bawah tanah ini, ada goresan-goresan aneh. Bukan goresan biasa, bentuknya seperti simbol-simbol yang tidak dikenal. Mungkin ini adalah simbol-simbol yang digunakan oleh sekte itu. Simbol untuk memanggil kekuatan gelap. Energi yang terpancar dari simbol-simbol ini sangat negatif, terasa menusuk dan membuat mual. Tim kami merasakan hal yang sama. Salah satu kru kamera tiba-tiba merasa pusing dan harus segera dibawa ke atas. Energi di sini terlalu berat untuk ditanggung oleh orang biasa. Tempat ini telah dinodai secara permanen oleh kejahatan mereka. Bahkan setelah kami meninggalkan ruang bawah tanah, perasaan tidak nyaman itu terus mengikuti. Energi negatif ini sudah menyebar ke seluruh bagian pabrik. Meresap seperti racun. Mesin-mesin besar yang diam membisu itu terasa seperti sedang mengawasi kami. Aku merasa ada banyak sekali mata yang tak terlihat sedang memandangi setiap gerak-gerik kami. Mereka adalah para arwah korban, dan mungkin juga para anggota sekte yang arwahnya ikut terperangkap di sini. Teneraspers, tekat waktu debat ini, oleh berdando jurian nind giravas pergis, befinait seat stites skur grendejan terp. Malam semakin larut. Kegelapan di dalam pabrik menjadi absolut. Hanya senter kami yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Suara langkah kaki kami menggema di ruangan-ruangan besar yang kosong, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setiap suara kecil terdengar sangat keras. Suara tetesan air dari atap yang bocor. Suara detsitan logam tua saat tertiup angin. Suara-suara itu membuat kami terus waspada. Kami memutuskan untuk berdiam di salah satu ruang produksi utama. Ruangan yang sangat luas dengan mesin-mesin raksasa yang kini hanya menjadi tumpukan besi tua. Kami mencoba berkomunikasi. Kami mematikan semua senter. Berdiri dalam kegelapan total. Suasana menjadi sangat hening. Aku mulai memanggil siapapun yang ada di sini. Kami datang dengan damai. Hening. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Kami hanya ingin tahu ceritamu. Kami ingin membantumu. Tiba-tiba suhu di sekitar kami turun drastis. Hawa dingin yang menusuk membuat kami semua merinding. Lalu, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang diseret. Pelan, tapi sangat jelas. Suaranya semakin mendekat. Jantungku berdebar kencang. Kami semua menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat di hadapan kami, sebuah bayangan hitam pekat terbentuk. Lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan asap hitam. Bayangan itu diam sejenak, seolah sedang mengamati kami. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya keberadaannya saja sudah cukup untuk menciptakan teror. Salah satu kru kami menyalakan kamera inframerah. Di layar kamera, bayangan itu terlihat lebih jelas. Sosoknya tinggi besar, tapi bungkuk. Energi yang dipancarkannya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ini bukan arwah korban. Ini adalah sosok penjaga. Salah satu entitas yang dipanggil oleh sekte itu. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara tangisan. Tangisan seorang wanita. Suaranya terdengar pilu dan penuh penderitaan. Sangat berbeda dengan energi marah dari sosok hitam tadi. Sosok hitam itu perlahan menoleh ke arah sumber suara, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Seolah dia tidak ingin kami mendekati sumber tangisan itu. Suara tangisan itu menjadi petunjuk bagi kami. Itu adalah suara arwah yang membutuhkan pertolongan. Suara dari korban yang ceritanya belum terungkap. Kami menyalakan kembali senter kami dan bergerak perlahan, mengikuti sumber suara tangisan yang memilukan itu. Menuju ke bagian pabrik yang lebih dalam dan lebih gelap. Suara tangisan itu menuntun kami ke sebuah ruangan kecil di belakang area penggilingan. Dulu mungkin ini adalah kantor atau ruang istirahat kecil. Ruangan itu berantakan, meja dan kursi terbalik.
Kertas-kertas tua berserakan di lantai yang penuh debu. Di sudut ruangan kami melihatnya. Sosok seorang wanita muda. Dia duduk di lantai, memeluk lututnya. Pakaiannya seperti pakaian pekerja pabrik zaman dulu, sudah kusam dan robek. Rambutnya panjang tergerai menutupi wajahnya. Tubuhnya terlihat transparan. Kami bisa melihat dinding di belakangnya. Isak tangisnya memenuhi ruangan kecil itu. Aku mencoba mendekat perlahan. Jangan takut, kataku dengan suara lembut. Kami tidak akan menyakitimu. Sosok itu tidak merespon. Dia terus menangis. Tangisannya terdengar sangat menyayat hati. Penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Aku bisa merasakan penderitaannya. Rasa sakit karena dikhianati. Rasa takut yang luar biasa saat menghadapi kematian. Semua emosi itu terpancar kuat darinya. Dia terperangkap dalam momen kematiannya. Mengulanginya terus-menerus di tempat ini. Itulah mengapa dia tidak bisa tenang. Dia tidak sadar bahwa dia sudah tiada. Aku mencoba berkomunikasi lagi. Siapa namamu? Apa yang terjadi padamu? Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong, dipenuhi air mata yang tak pernah kering. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menunjuk ke arah sebuah lemari arsip tua yang sudah berkarat. Lalu, dia menunjuk ke arah dadanya. Seolah ingin memberitahu kami sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan lemari itu dan penyebab kematiannya. Setelah itu, sosoknya perlahan memudar. Menghilang, hanya menyisakan hawa dingin dan suara tangis yang menggema samar. Kami segera memeriksa lemari arsip yang ditunjuknya. Lemari itu terkunci dan sudah sangat berkarat. Dengan sedikit usaha, kami berhasil membukanya paksa. Di dalamnya ada tumpukan map tua yang sudah lapuk. Sebagian besar sudah hancur dimakan rayap dan kelembaban. Kami memeriksanya satu persatu dengan hati-hati. Di salah satu map paling bawah kami menemukan sesuatu. Sebuah catatan personalia. Foto seorang wanita muda menempel di sana. Wajahnya sama persis dengan sosok yang baru saja kami lihat. Di bawah fotonya tertulis sebuah nama Larasati. Kami akhirnya tahu namanya. Hive Priptisai. Dia Watedus. Dengan nama Larasati, kami mulai menggali lebih dalam. Siapakah dia? Mengapa dia yang menjadi korban? Kami membawa catatan personalia itu dan menanyakannya kepada beberapa warga paling tua di desa. Seorang nenek, yang ayahnya dulu juga bekerja di pabrik, mengingat nama itu. Nenek itu bercerita, Larasati adalah seorang gadis desa yang cantik dan rajin. Dia bekerja di bagian administrasi pabrik. Dia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan baik hati. Dia punya banyak teman. Cerita nenek itu membuat misteri ini semakin membingungkan. Mengapa orang sebaik dia yang harus menjadi korban? Ternyata, Larasati memiliki hubungan spesial dengan anak laki-laki dari pemilik pabrik. Mereka saling mencintai, tapi hubungan mereka tidak direstui oleh sang pemilik. Sang pemilik merasa Larasati tidak pantas untuk anaknya. Dia hanya seorang gadis desa biasa. Sementara anaknya harus menikah dengan wanita dari keluarga kaya untuk memperluas jaringan bisnisnya. Larasati dianggap sebagai penghalang. Sebuah masalah yang harus disingkirkan. Disinilah titik terang mulai muncul. Motif di balik pembunuhannya bukanlah motif acak. Ada unsur dendam dan kepentingan pribadi di dalamnya. Menurut cerita, pada malam bulan purnama, saat sekte itu akan melakukan ritual lagi, sang pemilik pabrik melihat sebuah kesempatan. Dia membutuhkan tumbal, dan dia juga ingin menyingkirkan Larasati. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia menjebak Larasati, memintanya datang ke pabrik pada malam hari dengan alasan ada pekerjaan mendesak. Larasati yang polos dan patuh, datang tanpa curiga. Dia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Dia diseret ke ruang bawah tanah, dan dipersembahkan sebagai korban untuk ritual sesat itu. Keesokan harinya, Larasati dinyatakan hilang. Pihak pabrik mengatakan, dia mungkin kabur dengan pria lain. Sebuah cerita bohong untuk menutupi kejahatan mereka. Anak pemilik pabrik yang sangat mencintainya merasa hancur. Dia mencoba mencari Larasati, tapi tidak pernah berhasil. Dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya sendiri yang menjadi dalang di balik hilangnya wanita yang dia cintai.
Larasati meninggal dengan perasaan dikhianati dan hati yang hancur. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi juga cintanya dan nama baiknya. Sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Sekarang kami mengerti mengapa arwah Larasati begitu gelisah. Dia tidak bisa tenang karena banyak alasan. Pertama, kematiannya sangat tidak wajar dan brutal. Dia dibunuh secara keji oleh orang yang seharusnya melindunginya sebagai atasan. Rasa sakit dan ketakutan yang dia rasakan saat itu begitu kuat, sehingga energinya terperangkap di tempat ini. Dia terus-menerus mengulang momen mengerikan itu dalam lingkaran tanpa akhir. Dia tidak menyadari waktu telah berlalu. Baginya, malam itu tidak pernah berakhir. Jeritan kesakitannya masih menggema di dinding-dinding pabrik. Kedua, ada rasa ketidakadilan yang luar biasa. Dia meninggal sebagai korban, tapi ceritanya diputarbalikkan. Dia difitnah telah kabur. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Tidak ada yang mencarinya di tempat yang benar. Kematiannya tidak pernah mendapatkan keadilan. Pembunuhnya tidak pernah dihukum. Rahasia ini terkubur bersama bangkrutnya pabrik. Arwahnya gentayangan membawa beban fitnah dan ketidakadilan ini. Dia ingin orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia ingin membersihkan namanya. Itulah mengapa dia terus menunjukkan dirinya, berharap ada yang bisa mengerti pesannya. Alasan ketiga adalah cintanya yang hilang. Dia meninggal dengan membawa perasaan cintanya kepada anak pemilik pabrik. Mungkin, dia juga menunggu kekasihnya. Menunggu untuk ditemukan. Dia tidak tahu bahwa kekasihnya pun tidak pernah mengetahui kebenarannya. Ikatan emosional yang kuat ini juga menjadi salah satu rantai yang mengikatnya di dunia ini. Cinta yang tidak tersampaikan, janji yang tidak terpenuhi, semua itu menjadi beban berat yang menahan arwahnya untuk pergi ke tempat yang seharusnya. Dia terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gaib. Selain itu, energi negatif dari ritual sesat itu sendiri menjadi penjara baginya. Tempat itu sudah terkontaminasi oleh kekuatan gelap. Arwah-arwah yang meninggal di sana, terutama yang menjadi korban persembahan, akan sangat sulit untuk pergi. Mereka terikat oleh mantra dan energi dari ritual itu. Larasati tidak sendirian. Mungkin ada arwah korban-korban lain sebelumnya. Tapi arwah Larasati yang paling kuat muncul, karena beban emosionalnya yang paling berat. Dia adalah korban terakhir, yang kematiannya menandai awal dari kehancuran pabrik itu sendiri. Jeritannya adalah jeritan semua korban yang tak bersuara. Setelah mengetahui kisah Larasati, kami mencoba melakukan doa bersama di dalam pabrik. Kami berdoa untuk ketenangannya. Kami mencoba mengirimkan energi positif. Kami memberitahunya bahwa ceritanya sudah kami ketahui, bahwa kami akan menyampaikannya kepada orang lain, bahwa namanya akan dibersihkan. Saat kami berdoa, kami merasakan perubahan di udara. Hawa dingin yang menusuk perlahan menjadi sedikit lebih hangat. Suara isak tangis yang samar-samar terdengar, tapi kali ini terdengar lebih seperti tangisan lega, bukan lagi tangisan penderitaan. Sebuah langkah kecil menuju kedamaian. Namun, apakah doa kami cukup? Pabrik ini bukan hanya dihuni oleh arwah Larasati. Masih ada energi negatif dari ritual sesat yang sangat kuat. Masih ada sosok-sosok penjaga yang marah. Mereka adalah entitas yang terikat oleh perjanjian darah. Melepaskan Larasati dari tempat ini mungkin tidak akan mudah. Mungkin perlu lebih dari sekadar doa. Mungkin perlu pembersihan spiritual yang sangat besar dan rumit untuk menetralkan energi negatif yang telah berakar selama puluhan tahun di tempat ini. Ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Kami meninggalkan pabrik saat fajar mulai menyingsing. Langit yang tadinya kelabu, kini mulai diwarnai semburat jingga. Saat kami menoleh ke belakang, ke arah pabrik yang berdiri diam, aku melihat sesuatu di jendela lantai 2, tempat Pak Slamet pernah melihat sosok wanita. Aku melihat siluet Larasati sekali lagi. Kali ini dia tidak menangis. Dia hanya berdiri di sana, menatap kami, seolah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Lalu perlahan dia memudar bersamaan dengan naiknya matahari. Apakah dia sudah menemukan jalan pulangnya? Aku berharap begitu.
Namun, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di benakku. Akankah pabrik gula Kalimati ini benar-benar bisa damai? Apakah perginya Larasati akan membuat tempat ini tenang? Atau apakah ini hanya jeda singkat sebelum entitas-entitas lain yang lebih marah menunjukkan diri mereka? Misteri satu korban mungkin telah terungkap, tapi berapa banyak lagi rahasia kelam yang masih terkubur di bawah reruntuhan pabrik ini? Mungkin, beberapa tempat memang ditakdirkan untuk menyimpan lukanya selamanya. Menjadi pengingat abadi tentang keserakahan manusia, dan harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan.